warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thalia Deva Hildania dengan NIM 201710201027. Saya berasal dari kelas Konservasi Tanah dan Air C. Di sini saya berasal dari kelompok 2, di mana kelompok 2 mendapatkan bagian daerah yakni adalah Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di mana pelaksanaan praktikum yang telah kami laksanakan ini yaitu untuk menguji atau menganalisis tingkat bahaya erosi pada kawasan lahan perkebunan kopi rakyat yang berada di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Sebelum masuk ke tingkat bahaya erosi atau TBE, yang pertama-tama apa sih erosi itu? Nah, erosi merupakan hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang diangkut oleh air atau angin secara alami. Di mana proses erosi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yakni ada faktor erosivitas dengan nilai R, kemudian ada erodibilitas dengan nilai K, kemudian ada kemiringan lahan atau kemiringan lereng dengan nilai LS, kemudian ada faktor penutup lahan atau mulsa dengan nilai C, dan juga ada faktor pengendali erosi dengan nilai P. Baik, masuk kepada metodologi pelaksanaan praktikum, di mana praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 15 September tahun 2022, di mana praktikum ini juga dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Desa Badean ini merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan, di mana masyarakat di desa ini tuh sebagian besar mata pencahariannya yaitu adalah petani kopi. Mengapa perlu dilakukan analisis tingkat bahaya erosi pada Desa Badean? Yaitu karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kopi, di mana produktivitas pada lahan kopi ini sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat setempat. Maka dari itu di sini dilakukan uji analisis tingkat bahaya erosi untuk mengetahui seberapa perlu konservasi yang harus dilakukan pada lahan-lahan kopi tersebut untuk menunjang produktivitas pada Desa Badean. Nah, jenis-jenis kopi yang ditanam atau yang dibudidayakan pada Desa Badean ini adalah jenis kopi robusta. Mengapa kopi robusta? Karena kopi robusta sendiri yaitu kopi jenis tanaman kopi yang mampu atau dapat ditanam pada ketinggian kurang lebih 300 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut dengan temperatur rata-rata kurang lebih 20 derajat sampai dengan 30 derajat. Di mana beberapa jenis tanaman kopi robusta ini juga dapat ditanam pada tanah yang memiliki ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan. Di mana alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum pelaksanaan TBE ini yaitu yang pertama ada apnea level, kemudian ada raw meter, dan juga alat tulis yang digunakan untuk menulis hasil data. Nah, pada saat pelaksanaan praktikum ini dimulai yakni dari menyiapkan alat dan bahan, kemudian menentukan lokasi dan waktu praktikum, kemudian mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi praktikum, kemudian melakukan tracking lokasi praktikum, dan melakukan praktikum terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi laju erosi, dan yang terakhir adalah melakukan analisis hasil observasi dan mencatat hasil data. Pada saat pelaksanaan praktikum, di sini kami mengalami beberapa kendala, yakni diantaranya yang pertama adalah kendala waktu, di mana waktu yang setiap orang atau per individu dari satu kelompok yang kami miliki itu berbeda-beda dikarenakan kami menempuh mata kuliah berbeda-beda dengan waktu yang berbeda juga. Maka dari itu kita harus menyesuaikan waktu untuk melaksanakan tracking ke lokasi praktikum harus sesuai bersamaan. Kemudian yang kedua ini ada faktor alat, di mana alat yang dimiliki oleh prodi yaitu terbatas, maka dari itu kita harus bergantian untuk menggunakan alat tersebut. Nah, dari bergantian tersebut mengakibatkan waktu menjadi terolor-olor dan membuat pelaksanaan praktikum menjadi semakin lama.
Kemudian juga ada beberapa anggota yang kurang aktif saat pelaksanaan praktikum dan saat pengambilan data. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, berikut akan saya sajikan yakni video saat pelaksanaan praktikum, saat pengambilan data, dan juga beberapa potret kelompok kami saat melaksanakan praktikum dan lahan-lahan kopi yang kami jadikan titik lahan uji analisis TBE. Nah, itu tadi merupakan beberapa potret dan beberapa video pelaksanaan praktikum yang telah kami laksanakan. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ada proses yang mempengaruhi laju erosi. Yang pertama yakni ada erosivitas dengan nilai R, di mana pada desa Badean yang terletak pada 6 stasiun hujan yang berdekatan dengan STA Darungan, kemudian ada STA Tugusari, Kijingan, Damakam, Dampono, dan Klatakan. Nah, pada peta erosivitas hujan ini, desa Badean terletak paling dekat dengan STA Klatakan, yakni dengan erosivitas tertinggi. Maka dari itu memiliki curah hujan paling tinggi yakni pada stasiun hujan Klatakan, yang membuat nilai erosivitas pada lahan ketiga dan juga keempat serta kelima memiliki erosivitas paling tinggi, di mana mencapai 99 hingga 106 mg cm per hektar jam per tahun. Tetapi pada lahan 1 dan 2 dan 6 memiliki erosivitas yang cukup tinggi juga dengan nilai erosivitas sebesar 93 sampai dengan 99 mg cm hektar jam per tahun, di mana terdapat hubungan antara erosivitas dengan laju erosi, yaitu adalah di mana nilai erosivitas semakin tinggi atau semakin besar, maka nilai bahaya erosi juga semakin tinggi. Hal itu terjadi dikarenakan di mana tingkat curah hujan semakin tinggi, maka semakin mudah pula tanah untuk terdegradasi oleh air hujan. Hal ini karena air hujan memiliki energi kinetik. Hal lain pula yang menyebabkan atau faktor lain yang menyebabkan erosivitas ini menjadi tinggi yaitu adalah tutupan lahan, vegetasi yang kurang rapat. Maka dari itu tanah juga akan semakin mudah terdegradasi oleh air karena tidak ada halangan yang menghalangi pada permukaan tanah tersebut. Kemudian lanjut kepada erodibilitas dengan nilai K, di mana pada pembuatan ARCIS yang telah kami laksanakan, klasifikasi kelas lahan pada desa Badean ini terbagi menjadi 2, yakni masuk pada kelas 2, yakni dengan nilai K 0,11 sampai dengan 0,21 dengan harkat yang rendah. Tetapi nilai K yang terdapat pada desa Badean yang telah kami kaji yaitu sebesar 0,15 sampai dengan 0,18. Nilai K yang didapatkan pada lahan desa Badean ini masuk kepada klasifikasi kelas 2, di mana dengan harkat yang rendah, yakni dipastikan bahwa pada ke-6 lahan kopi yang terdapat di desa Badean yang telah saya analisis yaitu memiliki struktur fisik yang rentan terhadap erosi, di mana tinggi rendahnya nilai K dipengaruhi oleh perbedaan tekstur tanah. Adapun pengaruh atau hubungan antara erodibilitas dengan faktor lainnya yaitu adalah dengan erosivitas air hujan, di mana semakin tinggi erosivitas air hujan maka semakin besar pula nilai K yang dihasilkan. Selanjutnya masuk pada faktor topografi dengan nilai LS, di mana nilai LS yang telah didapatkan dari 6 lahan yang telah saya identifikasi, yakni yang pertama pada lahan 1 dan 2 masuk pada klasifikasi persen kelas lahan landai. Kemudian yang kedua yakni pada lahan 3 dan 4 dengan klasifikasi persen kelas lahan agak curam. Kemudian selanjutnya yaitu adalah lahan 5 dan 6 masuk pada klasifikasi persen lahan yang curam, di mana kondisi topografi ini dapat mempengaruhi kecepatan aliran air dalam permukaan tanah. Semakin miring permukaan lereng pada tanah, maka semakin besar pula kecepatan aliran air pada permukaan tanah, sehingga dapat menyebabkan pengikisan yang terjadi semakin besar pula.
Next, masuk pada faktor vegetasi dan tindakan konservasi dengan nilai CP, di mana pada lahan yang telah saya identifikasi pada lahan 1 dan lahan 2, yakni memiliki tindakan konservasi teras bangku dengan konstruksi sedang dengan nilai P 0,150. Kemudian pada lahan 3 dan lahan 5 memiliki tindakan konservasi teras kulut, yakni dengan nilai P 0,300. Dan yang terakhir yaitu pada lahan 4 dan lahan 6, yakni memiliki tindakan konservasi teras bangku dengan konstruksi buruk, yakni dengan nilai P 0,013. Faktor nilai CP ini dipengaruhi oleh tanaman atau tata guna lahan dan juga teknik konservasi atau pengolahan lahan, di mana untuk dilakukannya ini yaitu melakukan pengolahan tanaman, kemudian strip cropping, dan juga pembuatan teras untuk melaksanakan tindakan konservasi. Oke, masuk ke laju erosi dengan nilai A. Nah, dari data yang telah saya sajikan, berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa laju erosi pada suatu lahan didapat dengan mengkalkulasi keempat nilai atau keempat parameter erosivitas, erodibilitas, kemiringan lahan, dan juga vegetasi dan tindakan konservasi, sehingga dapatkan nilai laju erosi, yakni A, pada keenam lahan tersebut, termasuk pada TBE yaitu kelas SR atau sangat ringan, di mana hal tersebut terjadi dikarenakan nilai CP yang sangat rendah. Dan untuk memprediksi besarnya erosi tahunan oleh aliran permukaan dari satu bentang lereng dengan Nah, masuk pada faktor terakhir yaitu adalah menentukan TBE atau tingkat bahaya erosi pada Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, yakni dengan cara mengklasifikasikan hasil laju erosi nilai A pada klasifikasi kelas TBE yang sudah ditentukan. Berikut merupakan matriks yang disajikan. Berdasarkan tabel yang telah disajikan, maka nilai laju erosi atau nilai A yang terdapat pada Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember masuk pada klasifikasi kelas erosi 1, yaitu SR atau sangat ringan. Di mana terdapat pula tindakan konservasi yang harus dilakukan pada lahan tersebut, yakni yang pertama kita harus memprioritaskan pengolahan konservasi lahan yang sudah ditentukan, yakni pada lahan 5, di mana lahan 5 memiliki nilai laju erosi tertinggi. Maka dari itu tindakan konservasi yang pertama kali atau yang diprioritaskan adalah lahan tersebut. Meskipun lahan 5 memiliki nilai laju erosi yang tertinggi, tapi lahan 5 juga masih masuk pada klasifikasi kelas SR yaitu kelas 1, di mana tindakan konservasi yang perlu dilakukan yaitu sangat ringan, tetapi harus dilakukan perbaikan dan penanganan serta mempertahankan teknik pengelolaan serta budidaya lahan yang telah dilakukan, karena juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi laju erosi yang semakin tinggi apabila teknik-teknik tersebut tidak dilakukan secara baik dan tidak dipertahankan. Tindakan-tindakan ini semua dilakukan yaitu karena bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya peningkatan laju erosi yang akan terjadi apabila tindakan budidaya dan teknik pengelolaan sebelumnya menurun. Maka dari itu diperlukan pula pengetahuan mengenai teknik budidaya dan teknik konservasi untuk penanganan yang berkelanjutan.